Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasa Sabila dari mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Kebidanan. Nah, baik ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kebutuhan nutrisi pada wanita usia subur. Pada ada yang tahu belum nih, wanita usia subur itu umurnya berapa? Nah, bener banget ya, wanita usia subur ini umurnya 15-49 tahun. Nah, apa sih itu nutrisi? Nah, mari aku jelaskan ya. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, jadi nutrisi itu sangat penting banget ya bagi tubuh kita untuk pertumbuhan dan untuk pemeliharaan kesehatan. Kalau nutrisinya jelek, maka kita bisa rentan sakit teman-teman semuanya. Jadi kita penting banget nih untuk menjaga nutrisi. Baik, selanjutnya peran nutrisi bagi wanita usia subur itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada energi. Energi sebagai bahan utama untuk menjalankan aktivitas. Coba nih kalau kalian semua nggak punya energi, pasti nggak bisa kan untuk menjalankan aktivitas. Lemas pastinya, letih, nggak bisa beraktivitas dengan normal kan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada protein. Fungsi dari protein itu apa sih? Jadi fungsi dari protein itu adalah sebagai zat pembangun sel. Jadi protein ini bagus sekali untuk zat pembangun sel. Nah, yang ketiga itu ada lemak. Jadi teman-teman, lemak itu juga penting ya bagi tubuh. Tapi kalau berlebihan tidak penting ya. Lemak itu sebagai cadangan energi tubuh. Nah, baik. Selanjutnya ada vitamin A. Vitamin A itu sangat penting banget ya teman-teman untuk nutrisi bagi wanita usia subur seperti kita-kita nih, adik-adik, ibu-ibu ya. Vitamin A itu sebagai untuk penglihatan ya, pertumbuhan, reproduksi imunitas, pertumbuhan tulang, efisiensi sel, dan ekspresi genetik. Nah, selanjutnya yang peran penting itu juga ada vitamin D. Nah, vitamin D itu untuk pembentukan dan mempertahankan jaringan tulang, hemostatik kalsium, terus ada juga sekresi insulin ya. Nah, terus juga bisa pembentukan sistem reproduksi dan kulit. Itu bagus banget ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Selanjutnya itu yang keenam itu ada vitamin C. Siapa yang di sini suka jeruk? Nah, itu bagus ya teman-teman ya. Vitamin C itu untuk sintesis kolagen, bagus banget ya untuk kulit juga berarti. Nah, penyumbang elektron dalam neurotransmitter dan metabolisme steroid ya. Nah, selanjutnya itu juga mengurangi hismatin endogen dan menghambat nitrosamin. Nah, yang ketujuh yang bagus peran nutrisi bagi wanita usia subur adalah kalsium. Kalsium itu untuk pertukaran elektron ya teman-teman, untuk kontraksi skeletal dan otot jantung. Nah, terus juga untuk pembentukan tulang gigi kalsium ini teman-teman. Dan untuk pertumbuhan juga, pembekuan darah, reaksi biologis ya. Terus juga pelepasan energi juga dan insulin dan produksi asetilkolin ya. Selanjutnya ada zat besi teman-teman. Nah, zat besi ini adalah salah satu unsur gizi yang merupakan komponen pembentuk hemoglobin. Ada yang tahu hemoglobin itu apa? Ya, benar sekali. Hemoglobin adalah sel darah merah ya teman-teman semuanya. Baik, yang kesembilan ada folat. Tubuh memerlukan folat untuk apa ya? Ada yang tahu nggak di sini tubuh memerlukan folat untuk apa? Ya, benar sekali teman-teman. Tubuh memerlukan folat untuk pembentukan sel baru. Teman-teman, benar sekali.
Selanjutnya ada zinc. Nah, zinc ini tuh berfungsi untuk pertumbuhan, lebih tepatnya untuk replikasi sel, teman-teman. Terus juga terdapat pada indera pengecap ya, teman-teman. Baik. Sekarang kita lanjut ya. Nih, sekarang tuh banyak banget masalah nutrisi yang sering dialami oleh wanita usia subur, teman-teman. Yang pertama itu adalah kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi biasanya bentuknya berupa kurang gizi kronis maupun berat badan di bawah standar. Nah, teman-teman, jadi pentingnya ya teman-teman untuk menjaga gizi kita agar tidak terjadi kekurangan gizi ya. Baik, selanjutnya juga banyak yang zat besinya kurang nih, zat besinya, yaitu anemia ya. Itu sering dialami perempuan sejak dimulainya menstruasi pertama. Nah, makanya pada saat menstruasi, kita dianjurkan untuk meminum tablet tambah darah setiap harinya. Nah, kalau misalnya sudah selesai menstruasi, bisa diminum seminggu 1 kali saja, teman-teman. Ya, tablet tambah darah ini harus ya, teman-teman, diminum karena kalau misalnya anemia, kita bisa lemas, terus pucat ya. Terus pokoknya kalau untuk kehamilan juga bahaya ya, teman-teman, bisa menyebabkan BBLR, yaitu berat badan lahir rendah ya. Terus yang ketiga, masalah yang sering banget itu ada kurangnya yodium. Yodium itu apa sih? Nah, itu bahayanya itu kekurangan yodium pada wanita usia subur itu berpotensi memicu penyakit mental pada keturunan nantinya. Pastinya kalian nggak mau kan nanti keturunan kalian itu kena dampaknya dari apa yang kalian tidak menjaga gitu dari tubuh kalian. Terus yang keempat nih ya teman-teman, sekarang itu ada masalah yaitu kekurangan vitamin A. Nah, awalnya vitamin A ini hanya menyerang balita, teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu, wanita usia subur juga kini rentan kekurangan vitamin A. Hayo dijaga ya. Yang kelima itu ada obesitas, teman-teman. Obesitas memang merupakan penyakit yang terus mengalami peningkatan. Meskipun genetik mungkin memiliki peranan. Nah, faktor lingkungan atau gaya hidup yang tinggi asupan namun rendah aktivitas fisik tetap menjadi mayoritas penyebab penyakit ini. Jadi kalian tuh harus seimbang antara makan dan olahraganya, istirahatnya ya, biar tetap sehat. Gitu. Tuh. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi pada wanita usia subur nih apa aja sih? Yang pertama itu ada asam folat dan vitamin B. Makanan yang mengandung asam folat ini bisa juga dari jeruk. Nah, itu jeruk kan enak ya, teman-teman. Sayuran berdaun hijau, buncis, kacang polong, sereal, nasi, dan roti. Nah, selanjutnya ada zat besi. Zat besi ini bisa ditemukan di daging, makanan laut, kacang-kacangan, sayuran, dan sebagainya. Lalu juga vitamin D. Vitamin D itu bisa diperoleh dari apa aja sih? Dari mana aja? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Vitamin D bisa diperoleh dari ikan berlemak seperti salmon, tuna, ya, dan makrel. Susu juga bisa ya, yogurt, jus, jeruk, dan kuning telur. Nah, itu banyak mengandung vitamin D. Selain makanan, vitamin D juga bisa diperoleh dari sinar matahari, teman-teman. Jadi banyak sekali manfaatnya sinar matahari ya. Selanjutnya juga ada kita membutuhkan nutrisi dari vitamin E. Vitamin E itu bisa ditemukan pada minyak sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Lalu juga yang keempat itu ada yang kelima itu ada magnesium. Magnesium ini bisa ditemukan pada sayur bayam ya, kacang-kacangan, juga
produk kedelai, terus habis itu gandum, dan produk susu juga. Nah, yang keenam itu ada kalsium, teman-teman. Beberapa makanan yang kaya kalsium yaitu ada susu rendah lemak, yogurt ya, keju, sarden. Yang paling gampang kita temui nih, tahu, tempe ya, bokcoy, terus kacang kedelai, biji wijen, sayur berdaun hijau, dan banyak lagi teman-teman. Nah, itu banyak sekali mengandung kalium. Oke, selanjutnya lanjut lagi ya. Selanjutnya ada yodium. Nah, nutrisi ini dapat diperoleh dari mengkonsumsi makanan laut, teman-teman, seperti ikan atau garam yang mengandung yodium. Lalu ada vitamin A. Vitamin A, wanita usia subur memerlukan vitamin A untuk menjaga sistem kekebalan tubuhnya, sistem reproduksi, dan kesehatan wanita. Nah, selanjutnya ada omega 3. Pasalnya, omega 3 bisa menjaga kesehatan jantung dan otak, bahkan mengurangi resiko terjadinya penyakit pada organ tersebut. Baik banget kan, bagus banget tuh. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang isi piringku. Nah, isi piringku adalah panduan kebutuhan gizi harian seimbang, teman-teman, yang lahir dari perkembangan ilmu dan penyempurnaan para ahli gizi dan disusun oleh Kementerian Kesehatan RI, teman-teman. Nah, di isi piringku ini yang pertama itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu apa aja sih, Kak? Makanan pokok itu ada beras, jagung, sagu, umbi-umbian kayak ubi, talas, singkong. Terus juga ada kentang, teman-teman, ada gandum dan produk olahan seperti mie, roti, dan pasta, teman-teman. Selanjutnya yang kedua, di dalam isi piringku harus ada lauk pauk. Contoh lauk pauk dari hewani itu adalah daging merah, seperti daging sapi, daging kambing ya. Lalu ada unggas, ayam, bebek, dan ikan hasil laut. Terus ada telur, susu, dan produk olahannya. Sedangkan pada lauk nabati itu ada tahu, enak banget kan, tahu goreng tuh. Tahu, tempe, kacang-kacangan seperti kacang tolo, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau. Nah, itu termasuk ke dalam lauk nabati. Selanjutnya yang ketiga yang harus ada di isi piringku adalah buah-buahan. Seperti pisang, melon, semangka, pepaya, belimbing, apel, jambu air, dan masih banyak lagi. Selanjutnya harus ada sayuran. Sayurannya nggak boleh lupa loh. Contoh sayur-sayurannya antara lain adalah terong, timun, bayam, kangkung, buncis, brokoli, wortel. Wortel tuh bagus ya untuk mata, teman-teman. Tomat juga bagus banget untuk kulit kita. Kol dan lain sebagainya. Gitu. Segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.